Kemudian ya selanjutnya adalah yang ketiga. Setelah tadi kita menjadi orang yang senang benar dan gampang nyalain orang, gampang komentar, gampang menggurui, ya. Yang kedua, kemudian menjadi memutus hubungan dengan keluarga, tidak baik sikapnya dalam keluarga. Ya, nggak enak lah di keluarga itu kan hobinya tadi seperti yang saya bilang yang pertama karena merasa lebih baik, kemudian akan banyak nasihat aja. Nah, ini kalau permasalahannya hubungan menjadi ibaratnya putus dengan teman itu memang sudah biasa ya kan. Ninggalin teman-teman yang memang belum kerudungnya belum baik. Wah, aku pokoknya tamat teman-teman yang hijrah aja, yang takwa aja. Dikiranya takwa itu kain. Kemudian yang terjadi mereka ya ya bertemannya dekatnya bukan pada keluarga, bukan pada teman-teman lamanya, tapi kepada yang baru saja, yang baru dikenal. Nah, ini adalah hal-hal yang uh, memutus silaturahmi terutama ya adalah dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar yang dilakukan justru oleh mereka yang berhijrah. Ya, sama teman, sama saudara, sama keluarga, bahkan saya beberapa kali mendapati perempuan yang minta cerai hanya karena sudah ke pengajian baru merasa dirinya sunnah. Ada tidak? Ada, banyak. Benar-benar banyak yang sampai bercerai hanya karena hal seperti itu. Menjadi durhaka pada orang tua ya hanya karena orang tuanya tidak senang anaknya cadaran aja sudah menyesatkan orang tuanya. Padahal cadar itu hukumnya sunnah. Suami melarang istrinya bercadar, cadar hukumnya sunnah. Suaminya sudah baik nafkain, ibu bapaknya juga sudah baik, sayang sama dia. Tapi begitu masuk di kelompok yang merasa kita paling benar, kita merasa berhijrah gitu saja ya. Kemudian kita menjadi apa ya? Kita mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Dan kita kemudian kebanyakan ya dari mereka atau kita yang mengaku hijrah kemudian lupa bahwa ya silaturahmi itu lebih utama, lebih jauh dari sekedar membahas ngotot dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Gitu ya teman-teman. Kemudian apa? Ya, apa yang terjadi ketika kita sudah hijrah? Ya. Dan ini termasuk sebuah dosa yang nanti ujungnya banyak dosa-dosa juga, yaitu kita meninggalkan akal dan hati nurani. Karena kita kalau bahasa orangnya bilang keselak dalil gitu. Jadi hati nuraninya hilang. Coba pikirkan. Kalau Syekh Yusuf Qardawi bilang mereka itu menjadi orang yang hanya sebenarnya dia hanyalah motor, mesin tanpa ruh. Dan ini apa ya? Khas yang sudah lama belajar atau sudah lama banyak perenungan akan melihat oh iya ya betul-betul seperti motor. Kenapa seperti motor? Karena tadi dicekokin terus bahwa aku yang benar, orang lain salah. Dicekokin teori-teori saja tanpa ada pengamalan hati. Ya, tanpa ada pengamalan hati. Jadi lebih fokus di badannya, fokus di teorinya. Tetapi akal dan hati kita kemudian hilang. Kita nggak punya hati nurani. Contohnya begini, ketika ada orang beda pendapat dengan kita, nah dengan orang yang sudah ngaku hijrah tadi, coba apa yang dia lakukan? Di sosial media yang paling banyak. Dia akan menyerang, menjelekkan yang beda pendapat. Contohnya perkara musik saja. Bagaimana serangannya? Kita kehilangan hati nurani.
kita sebut namanya misalnya kan pada waktu itu ada banyak orang ya, ada ustazah sekitar beberapa waktu lalu, ustazah itu ada diundang dari kota yang jauh, ada musiknya, kemudian beredarnya, wah ini bukan ahli hijrah, bukan pengikut manhaj salaf. Karena apa? Ada musiknya. Sudah begitu saja. Pokoknya dalil itu dipahami sudah. Hati nurani kita tuh nggak berjalan, akal kita nggak bergerak, tidak merenungi. Oh, kan ada yang beda pendapat ya. Ada banyak ulama besar yang berdiri di atas pendapat-pendapat ini. Ketika akal dan hati nurani kita tuh hilang, kita nggak punya empati, betul nggak? Maka kita gampang nyerang. Kita lihat ungu-ungu kan, abu-abu, namanya mereka pakai ungu, pakai abu. Biasanya kalau hijrah begitu tidak, teman-teman ya. Setelah kita menggunakan ungu-ungu dan abu-abu, yang terjadi ya, kita menjadi mudah banget jelekin orang, nyesatin orang, nyalain orang, dan akal kita tuh jadi hilang gitu. Ya Allah, kan aku nggak kenal dia ya. Hanya satu perbedaan dia dengan aku, tapi kemudian nyerangnya sampai perkara lain. Perkara mungkin ya masa lalunya, perkara pernikahannya, kita tuding dengan berbagai macam. Itu kita kehilangan nurani kita, empati kita. Hati kita itu tadi jadi seperti ruh, keras, kasar, tidak lembut. Dan ini kita renungi ya teman-teman. Ketika akal kita hilang, hati nurani kita hilang, disuruh apa aja kita masih manut. Contohnya ya, akalnya hilang adalah mereka yang sudah merasa hijrah menjadi satu kelompok pengajian saja. Ketika dibilang ini haram. Kalau zaman saya dulu psikologi itu haram. Psikologi itu buatan Yahudi. Banyak di antara kelompok kami itu keluar dan tidak melanjutkan, atau melanjutkan kemudian ilmunya nggak dianggap. Itu di zaman kami ya, 25 tahun, 20 tahun yang lalu, lebih serem lagi. Kayaknya sekarang juga masih ya, psikologi itu ilmu buatan Yahudi. Tapi ada juga yang sekarang pada bikin ya sekolah-sekolah psikologi yang mengaku kelompoknya orang-orang hijrah. Wah, subhanallah ya. Perubahan zaman merubah sesuatu yang tidak boleh jadi boleh. Apalagi bahasa Inggris. Di zaman dulu orang yang belajar bahasa Inggris, apa nih? Bahasanya orang kafir gitu. Nggak penting, yang penting tuh belajar bahasa Arab gitu. Itu pun sempat membuat saya, ya udahlah, saya fokusnya belajar bahasa Arab. Jadi kalau saya mau ngomong sama orang ya, dia pakai bahasa Inggris, seringkali saya jawabannya kadang ke bahasa Arab gitu. Gitu. Kadang-kala ketika ngobrol ya, percakapan sederhana gitu, ada yang ngomong bahasa Inggris apa, saya kadang di sini kepalanya ke bahasa Arab, karena memang dari dulu cekokannya seperti itu. Itu kan hilang akal. Ini ada lagi kasus-kasus yang ada di masyarakat ketika mereka mengaku hijrah, perempuan. Perempuan, di situ ada banyak perempuan, tiba-tiba ada naik kakek-kakek tua jatuh, terpelanting, berdarah. Ini juga pernah saya ujikan kalimat ini kepada calon karyawan saya, waktu itu calon perawat di tempat saya. Jatuh dia terguling gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika dia jatuh terguling, berdarah lagi-lagi tuh. Yang perempuan nggak mau nolong. Bahkan karyawan saya, salah satu yang calon perawat, ketika tanya, saya nggak mau pegang laki-laki. Bayangkan, hati nurani kita di mana ketika ada kakek tua jatuh terpelanting, nggak ada orang kecuali kita para perempuan. Nah, kita kan hilang akal seperti ini, ya nggak? Hilang sudah akal kita, hati nurani kita. Nah, hijrah menjadikan kata hijrah menjadikan orang kehilangan akal sehat dan nurani. Banyak yang seperti itu.
Dan ini menjadi sesuatu yang banyak di banyak tempat. Kalau bukan kelompok pengajiannya tidak ditolong. Kalau bukan kelompok pengajiannya tidak dibela. Ya, kalau beda pendapat dengan kita atau kiai lain contohnya ya. Ketika para kiai atau ulama yang lain bukan kelompok kita meninggal dunia, ucapannya apa? Coba silahkan lihat ucapan-ucapan di sosial media bagi mereka yang mengaku hijrah ketika Syekh Yusuf Qaradawi meninggal. Ketika orang-orang contohnya Mbah Maimun ya, rahimahullah meninggal. Mbah Maimun kan ulama besarnya Indonesia juga, kiai besar di Indonesia. Ketika beliau meninggal, gimana kalimatnya? Apakah ada doa? Enggak ada. Bahkan yang ada seringkali celaan. Syekh Yusuf Qaradawi ini adalah syekh besar di Mesir. Tetapi kita menjadi hilang akal, hilang hati nurani, dan tidak mendoakan kebaikan karena bukan kelompok kita. Betul tidak? Dan ini betul. Teman-teman silahkan melihat, merenungi, memperhatikan. Jadi kita menjadi orang yang karena terkena doktrin, kita menjadi akalnya tuh jadi seolah mati, nuraninya hilang, empatinya. Kalau tetangga, ya ini ya banyak terjadi juga, tetangganya beda dengan dia, jadi dia nggak datang kalau ada takziah, dia nggak takziah, ada yang meninggal nggak takziah, sakit juga nggak peduli. Bahkan dapat lapor ibunya nggak dipedulikan lagi, adiknya nggak dipedulikan lagi. Kenapa? Karena hijrah katanya. Ini banyak ya. Kalau saya termasuk yang banyak sekali keluhan atau curhatan, dan saya juga melihat sendiri selama 25 tahun ya. Nah, ini adalah PR besar ya buat kita semua. Akal sehat dan hati nuraninya hilang. Dan ini sebenarnya memicu dosa-dosa besar yang sangat banyak. Kemudian hilang empati. Ya, coba ketika itu terjadi pada kalian atau kelompok pengajian kalian. Wah, semuanya berteriak. Maka hijrah yang seperti ini, apakah kemudian dianggap hijrah yang benar? Ya, tidak, ini bukan hijrah ini. Ini justru kita dari ketaatan menuju berbagai keburukan. Dan 3 poin ini ya, teman-teman semuanya, itu banyak terjadi pada diri-diri kita yang merasa berhijrah. Ya. Akal dan hati nurani hilang dan banyak tadi kedoliman yang dilakukan. Menyerang orang dengan anarkisnya. Ya. Nah, seperti itu. Maka saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun teman-teman berada, saya berharap 3 poin ini ya menjadi perenungan kita semuanya untuk kita berbenah diri, menyadari kita ini benar nggak sih? Benar-benar hijrah nggak sih? Atau justru kita ini, saya bilang tadi, sebenarnya kita pindah dosa menjadi dosa yang lebih besar.